Musnahkan saja ini Habib Rizik ini, kasih masuk di museum, suntik mati saja, bikin pusing saja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari salah satu tokoh NTT, yakni Kristianto Yenoni, di mana di dalam pernyataannya yang terlihat sangat emosional, yakni dia menanggapi tentang pernyataan perang Habib Rizik Syihab terhadap PWI Laskar Sabilillah, terhadap Gus Fuad, dan juga terhadap orang-orang atau jenderal-jenderal yang berada atau yang mendukung daripada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Habib Rizik Syihab ini sudah mengeluarkan maklumat, yang intinya dalam maklumat itu adalah pernyataan permintaan kepada Presiden, Panglima TNI dan Kapolri untuk kemudian menangkap daripada orang-orang yang dianggap oleh Rizik Syihab ini sebagai neo-PKI, sebagai gerombolan monyet-monyet yang akan mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, tentunya ini adalah disematkan kepada Gus Fuad, PWI Laskar Sabilillah, dan juga kepada para tokoh-tokoh, yakni para jenderal-jenderal yang berada di belakang PWI Laskar Sabilillah, diantaranya yakni mantan Kasat Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman dan juga jenderal-jenderal yang lainnya. Mari kita lihat bagaimana pernyataan Rizik Syihab berkaitan dengan tantangan perang terhadap yang dianggap sebagai gerombolan monyet oleh Rizik Syihab ini dalam video berikut ini. Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya, tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet laknat yang merusak NKRI kita. Itu kita ingatkan kepada Bapak Kapolri, segera perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Bapak Prabowo Subianto Presiden, segera perintahkan Panglima TNI. Jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Pulang dari sini nanti siapin aja asal golok yang tajam, ya, siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Jadi kalau si monyet ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Rabito, jangan mundur. Nggak ada kata damai. Orang ini harus dijebloskan ke penjara. Dia sudah menimbulkan keonaran. Betul? Nah, inilah video maklumat Rizik Syihab yang menyatakan akan membentuk pasukan yang sangat besar di Indonesia ini dalam rangka melawan orang-orang yang dianggap sebagai gerombolan monyet-monyet yang tentunya dinisbatkan kepada kelompok Gus Fuad, PWI Laskar Sabilillah, dan juga kepada para pejabat-pejabat atau orang-orang penting yang dalam hal ini disebut sebagai jenderal-jenderal yang dianggap membackingin daripada PWI Laskar Sabilillah. Kristianto Yenoni ini menanggapi daripada apa yang dinyatakan oleh Habib Rizik Syihab. Kita lihat bagaimana pernyataan daripada Kristianto Yenoni, tokoh
Nusa Tenggara Timur dalam video berikut ini. Bukan saja ini Habib Rizik ini, kasih masuk di museum, suntik mati saja, bikin pusing saja ini. Nggak bisa bantu ini negara, nggak bisa hadirkan ketentraman, kedamaian kok. Riaknya itu perang. Pergilah kau di Suriah sana, ya, bergabunglah dengan ISIS tuh, biar nampak jagomu itu. Jangan orang-orang pribumi kau adu domba. Kau ini penjajah kah? Sisa-sisa Belanda kah kau ini? Atau Jepang kah kau ini? Kalau kamu perang, kalau merasa itu rasmu itu terpojok, tersisih, kumpulkan rasmu, ajaklah rasmu perang dengan kami orang Nusantara. Itu baru benar, baru pas. Ayo, saya juga mau itu. Kalau Habib Rizik mau pimpin ini orang imigran perang dengan orang Nusantara, saya juga mau. Ayo, begitu. Jangan dipandang kami orang Nusantara kecil-kecil begini, ya. Kakek moyang kami itu mengejar betul penjajah dengan bambu runcing, tahu kau? Sok-sokan perang pring prung perang pring prung. Nggak ada bahasa lain yang lebih baik, lebih manis. Sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit perang. Peranglah kau di Afghanistan sana. Dengan adanya kalian, ya, ceramah-ceramah menghasut, ceramah-ceramah provokatif, lama-lama ini sesama saudara bersaudara orang Nusantara asli saling membenci, saling mendengki. Yang satu merasa lebih suci dari yang lain gara-gara kalian ini, ya, gara-gara ulah kalian yang ceramahnya itu ndak ada tuntunan bimbingan yang sejuk, menghasut, memprovokasi. Itulah makanya saudara bersaudara orang-orang Nusantara asli saling membenci, saling menghina dan saling menghujat. Ini gara-gara kalian ini. Saya minta Habib Rizik ini sebaik-baiknya pemerintah segera tegas Habib Rizik dimuseumkan, ya. Kalau tidak, Habib Rizik saya sarankan untuk ikut latihan MMA supaya bertarung dalam ring, supaya lihat tuh, dia punya tulang terbuat dari aluminium atau besi atau baja. Kalau nggak ikut itu sasana tinju, latihan tinju lah kau, ya, atau latihan karate atau kungfu sekaligus, biar kelihatan, ya, urat tulangmu itu terbuat dari aluminium atau dari timah atau besi atau baja, itu biar kelihatan gitu. Tapi kalau kau masih kayak begini, saya dorong Habib Rizik, ya, saya dorong, ya, kumpulkan orang-orang imigran Yaman, peranglah dengan kami. Saya juga mau. Jangan hasut orang Nusantara, jangan hasut saudara bersaudara untuk saling perang. Paling juga orang berkelahi di situ kau lari sembunyi. Saya sudah pernah pimpin perang saja. Saya bisanya menghasut orang Nusantara, saudara bersaudara untuk perang. Kau saja pimpin itu. Imigran Yaman perang dengan kami. Kami mau perang juga. Tolong sampaikan ke Habib Rizik, ini omongan saya nih. Kalau merasa Indonesia ini tidak cocok buat pindah kau dari sini. Angkat kakimu dari sini. Kalau merasa Nusantara tidak cocok untuk kau, pindah dari Indonesia sini. Indonesia nggak butuh tokoh agama nggak jelas seperti kalian. Ada pernyataan yang menarik yang disampaikan oleh Kristianto Yen Oni menanggapi berkaitan dengan video tantangan perang dari Habib Rizik Syihab. Yang pertama yang Yen Oni tanggapi adalah bahwa lebih baik Rizik Syihab itu dimuseumkan saja atau disuntik mati saja, karena apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab ini membuat pusing. Seharusnya sebagai seorang tokoh harusnya menghadirkan kedamaian, ketentraman, yang pada dasarnya Habib Rizik ini tidak bisa berbuat apapun untuk negara ini. Maka kemudian orang yang tidak bisa memiliki kemampuan, tidak ada jasa bagi negara ini, bisanya hanya teriak-teriak perang dan perang saja. Maka kemudian Kristianto Yen Oni ini menyuruh kepada Rizik Syihab daripada perang-perang melawan orang-orang pribumi, lebih baik pergi saja ke Suriah, berperang di sana, ya, biar kelihatan sehebat apa dan sejago apa Rizik Syihab ini. Kemudian
Yen Oni juga mengatakan bahwa Rizik Syihab ini hanya bisanya mengadu domba, memecah belah anak bangsa. Yang karakter seperti ini tentu adalah bagaikan karakter penjajah yang ingin memecah belah daripada orang-orang yang dijajahnya sebagaimana Belanda dan juga Jepang. Nah, kemudian di akhir statementnya Yen Oni juga mengatakan, silakan kumpulkan orang-orang dari ras Yaman. Kalau mau berperang, jangan bawa orang-orang pribumi. Maka orang-orang Nusantara, orang-orang pribumi akan siap menghadapi daripada Habib Rizik Syihab beserta dengan kelompok-kelompok dari bangsanya, bangsa Yaman. Nah, inilah yang disampaikan oleh tokoh NTT Kristianto Yen Oni ini. Yen Oni juga menyinggung tentang ceramah Rizik Syihab ini, yang di dalam ceramahnya hanya sekedar kebanyakan menghasut, provokatif, ya. Maka ini kemudian disinggung oleh Kristianto bahwa apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab ini tidak menghadirkan ketenangan dan keteduhan di masyarakatnya, bahkan menciptakan justru adalah kegaduhan dan juga ketidaktentraman di masyarakatnya. Maka kemudian kata Kristianto Yen Oni, kalau memang sudah berkeyakinan ingin berperang, silakan kumpulkan imigran-imigran Yaman, kita berperang. Jangan kemudian menghasut daripada masyarakat pribumi untuk memecah belah, yang dimana terjadi adalah anak-anak bangsa ini berperang, sedangkan Rizik Syihab ini hanya bertepuk tangan di belakang menonton, bahkan bisa lari ke luar negeri dan melihat anak-anak bangsa ini saling menghancurkan. Nah, inilah yang kemudian disikapi oleh Kristianto Yen Oni, bahwa lebih baik kalau memang Rizik Syihab tidak mau, tidak nyaman tinggal di bumi Nusantara ini, silakan untuk berpindah, pergi dari bumi Nusantara ini. Nah, inilah yang disampaikan oleh tokoh NTT Kristianto Yen Oni. Maka dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa kita analisa. Yang pertama, tentunya sebagai anak Nusantara akan memiliki rasa bahwa apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab berupa tantangan berperang ini adalah sesuatu yang justru menimbulkan kemarahan bagi anak-anak Nusantara. Kenapa? Karena yang diajak perang itu, diakuin atau tidak diakui, mereka ini adalah bangsa pribumi, anak-anak Nusantara. Maka artinya tantangan perang yang disampaikan oleh Rizik Syihab ini secara tidak langsung itu adalah mengajak perang kepada anak-anak Nusantara. Nah, ini wajarlah dari Nusa Tenggara Timur seorang tokoh Kristianto Yen Oni kemudian merasa bahwa dia harus berbicara, harus menanggapi, dan kalau perlu mengajak langsung berperang dengan Rizik Syihab. Lalu yang kedua yang bisa kita analisa adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab ini tentunya adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena kalau kita lihat bahwa bangsa kita ini, negara kita ini dalam keadaan aman damai, tidak ada gejolak-gejolak yang berarti di dalam negeri ini. Kalau hanya perbedaan-perbedaan kecil atau hanya hal-hal yang kecil, itu sudah biasa. Tetapi sudah tidak ada gejolak sehebat di masa lalu. Kalau sekarang ini yang tersisa misalnya memang KKB masih ada, tetapi Aceh kan tidak seperti dulu. Tidak ada gerakan-gerakan pemberontakan yang nampak jelas. Kalau yang disematkan dengan istilah Neo-PKI, maka ini pun tidak terlihat jelas, apalagi kalau dikatakan dengan masif dan terstruktur. Jadi kalau seandainya gerakan perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, itu dianggap sebagai Neo-PKI, tentu ini adalah fitnahan yang sangat keji,
yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Oleh karenanya tentu himbauan juga kepada anak-anak bangsa ini, dari manapun berada, mau dari barat, dari timur, dari utara, dan selatan, jangan biarkan Habib Rizik Syihab atau Rizik Syihab ini kemudian memprovokasi dan memecah anak bangsa, sehingga di antara kita saling bertentangan atau satu sama lainnya, atau bahkan saling menghancurkan antara satu dengan yang lainnya. Karena kita yang akan rugi. Rizik Syihab dia pasti akan lari. Dia akan bertepuk tangan di belakang menonton kita yang saling berbaku hantam dan berperang saling menghancurkan. Oleh karenanya, anak-anak bangsa ini cerdaslah. Jangan mudah diprovokasi dan diadu domba oleh orang-orang yang memiliki kepentingan baik untuk pribadinya maupun untuk kelompoknya. Bersatu padulah, berpegang teguhlah, dan saling peduli antara satu sama lainnya yang terikat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.